Pertama kali nyobain sate unta di Taif. Hai guys, welcome back to Jejak-Jejak Hikmah Vlog. Lanjut lagi ya ceritaku saat umroh di November 2024 lalu, part 2. Jadi kali ini kami bakal jalan-jalan ke Taif, salah satu kota yang paling adem dan cantik di negeri gurun ini. Gak cuma jalan-jalan, tapi hari ini kita juga bakal napak tilas jejak perjuangan Rasulullah SAW waktu berdakwah ke Taif. So, stay tune. Dan seperti biasa, kita mulai dulu dengan doa safar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dari Makkah ke Taif itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam perjalanan. Dan sepanjang jalan kita disuguhi dengan pemandangan kota Makkah yang keren banget, yang dikelilingi oleh pegunungan dan lembah-lembah yang luar biasa. Dalam perjalanan kami mulai diceritakan tentang sejarah haru saat Rasulullah meminta bantuan dakwah ke raja yang ada di Taif. Di setiap langkah yang kami tempuh itu langsung berasa kita ada di taman Rasulullah. Kayak kebayang jelas gitu loh apa yang sedang dijalani dan dirasakan oleh Rasulullah. Belum apa-apa, mamaku udah langsung nangis haru gitu, membayangkan kondisi Rasulullah saat itu. Dan memang umroh kali ini mama minta untuk sampai ke Taif, dan ini bisnis mama. Kami melewati salah satu kampus terbesar di Saudi, yaitu Ummul Qura. Kalian pasti tahu lah, pernah dengar ya. Tapi ini kampus laki-lakinya. Kalau kampus perempuan ada di daerah Al-Anziyah. Kampusnya persis banget di samping Arafah ya. Ibaratnya nih mahasiswa Ummul Qura tinggal guling-guling doang nih, langsung nyampe ke area Arafah. Tapi meskipun demikian, di musim haji kayak gini, mahasiswa Ummul Qura tuh nggak bisa bebas masuk Arafah, itu nggak bisa karena sangat dijaga ketat. Nah, mereka aja yang tinggal di situ nggak bisa masuk Arafah ya, apalagi orang-orang yang mau berhaji tapi ilegal, itu akan susah. Perjalanan ke Taif itu meliuk-liuk, kanan jurang, kiri tebing, tapi view-nya gokil banget, keren gitu ya. Berasa kayak naik ke puncak tapi versi orang Arab gitu, atau kalau kita kayak ke Takengon versi orang Aceh gitu ya. Tapi Taif bukan cuma kota sejuk, tapi juga saksi bisu dari salah satu momen paling menyakitkan dalam hidup Rasulullah SAW. Oke, kita ceritain. Jadi perjalanan Rasulullah SAW ke Taif itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Tahun itu bukan tahun biasa. Tahun 10 kenabian dikenal sebagai Am al-Huzn, yaitu tahun kesedihan. Kenapa dianggap tahun kesedihan? Karena tahun ke-10 kenabian Rasulullah kehilangan 2 orang terdekat yang paling beliau cintai. Yang pertama Khadijah, istri tercinta, dan yang kedua Abu Talib, sang paman yang melindungi Rasulullah saat di Mekah. Dengan wafatnya 2 orang ini, posisi Rasulullah di Mekah itu makin rentan, makin sering dapat gangguan dari kaum Quraisy gitu, bahkan semakin brutal gitu. Dan tidak ada lagi yang melindungi beliau itu secara sosial maupun politik di kota Mekah gitu. Dalam dukanya yang dalam ini, Rasulullah memilih pergi ke Taif bersama anak angkatnya, yaitu Zaid bin Harithah. Beliau berjalan kaki sejauh 80 km dari kota Mekah menuju Taif, jalan kaki guys. Ada alasan kenapa Rasulullah memilih Taif. Yang pertama, mencari aliansi untuk melindunginya dari kaum Quraisy, dan alasan yang kedua, karena Taif itu dihuni oleh Bani Thaqif. Nah, Bani Thaqif itu dikenal sebagai suku yang kuat dan terpandang gitu. Sehingga Rasulullah berharap dengan beliau ke Taif, beliau bisa mendapatkan perlindungan dan juga berharap penduduk Taif bisa menerima Islam. Namun harapan itu hancur guys. Para pemuka Taif itu menolaknya mentah-mentah, bahkan gak hanya menolak tapi juga mengusirnya dengan caci maki. Anak-anak bahkan budak diperintahkan ngelemparin beliau dengan batu. Jadi saat itu, zaman dulu itu, kalau seandainya anak-anak sampai perempuan bahkan sampai budak melempar batu, itu bentuk sebuah penghinaan besar. Itu merupakan penghinaan besar kepada Rasulullah. Rasulullah sampai berdarah-darah, kakinya berdarah, betisnya berdarah, bahkan sandalnya itu sampai lengket dengan darah. Zaid bin Harithah waktu itu berusaha kuat untuk melindungi Rasulullah, dan juga Zaid juga ikut terluka. Rasulullah dan Zaid bin Harithah terus berjalan menjauh dari kota Taif hingga sampai di sebuah kebun milik 2 orang Quraisy, itu yang namanya Utbah sama Syaibah bin Rabi'ah. Ya sebenarnya mereka tuh nggak suka sama Islam, tapi karena lihat kondisi Rasulullah, mereka berdua tuh iba dengan Rasulullah, dan udah dibiarkan aja lah di kebunnya. Di kebun itu Rasulullah tuh berdoa gitu ya, sambil beristirahat di bawah pohon anggur. Pada saat itu mereka Jibril datang bersama malaikat penjaga 2 gunung yang mengapit Taif. Malaikat berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau mau, aku akan timpakan 2 gedung ini ke atas mereka dan menghancurkan kota Taif saat ini juga." Namun Rasulullah menjawab, "Tidak, aku berharap semoga Allah mengaruniakan keturunan-keturunan mereka dengan orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya." Insya Allah ya guys, dalam kesakitan beliau mampu memberikan ampunan yang besar. Ini menunjukkan puncak dari kasih sayang dan pengampunan Rasulullah SAW. Bahkan setelah disakiti, beliau tidak dendam, malah mendoakan hidayah untuk para kaum Taif.
yang mana konon dikatakan bahwa Rasulullah SAW setelah kelelahan daripada dikejar oleh penduduk Taif sempat beristirahat di sini seraya menyandarkan sikunya di tempat ini, dan sikunya itu menempel di batu di sini sehingga dijadikanlah satu tempat untuk mengenang bahwa Rasulullah SAW pernah di sini. Ya, dinamakan dengan Masjid Kuwa, Masjid Siku. Ya, tidak ada kalau tidak sama sekali, akan tapi inilah sejarah bahwa di mana Rasulullah SAW pernah menapaki tempat ini, dan tempat itu dibangun sebagaimana masjid dan lain sebagainya untuk mengenang perjuangan Rasulullah SAW. Oke, kembali lagi masih di kebun. Utbah dan Syaibah, pemilik kebun kurma ini, karena iba sama Rasulullah, mereka berdua mengirimkan seorang budak Nasrani bernama Adas, ya, untuk memberikan anggur kepada Rasulullah, dan Rasulullah menerimanya sambil mengucapkan Bismillah. Adas sampai kaget gitu. Orang-orang di sini tak pernah mengucapkan itu. Adas langsung mencium tangan dan kaki Rasulullah, dan saat itu juga Adas masuk Islam. Jadi Adas adalah orang pertama yang masuk Islam. Nah, sekarang kita udah sampai di Al-Hada, di kota Al-Hada, the highest city in Taif. Ini cuacanya kan sebenarnya kayak terang banget, panas, tapi enggak, hawanya dingin ini. Ini kayak di kaki Membel ya, ini tinggi, dingin. Jadi kita akan naik cable car di wisata dulu. Mama ada naik cable car, Mak? Udahlah, Malaysia udah ganti? Oh belum? Bismillah, pelan-pelan. Sekarang kita akan naik cable car tertinggi di Arab Saudi. Dari atas ini pemandangannya Masya Allah banget ya. Kita bisa lihat pegunungan yang terbentang luas, udara adem, langit biru, kayak nggak nyangka kita masih di Arab Saudi gitu ya kan. Jadi kayak wajib nyobain naik cable car di Taif. Yap, kita sudah sampai di pemberhentiannya. Ini keren banget, ini tempat permainan, tempat makan, dan kita langsung disambut, bakso, mie goreng. Memang tahu kayaknya kita orang Indonesia, jadi langsung. Ada resto dan ada. Mak, ya nak? Paling takut, tapi menyenangkan, mantap. Banyak destinasi liburan ya. Jadi ada spot permainan, ada kuliner, ada penginapan. Jadi emang spot destinasi wisata untuk family. Jadi kali ini kami nggak mencoba spot permainannya, tapi kami memilih untuk nyobain kuliner yaitu sate unta. Jadi sate unta di sini sudah dimodifikasi ya guys, jadi sudah menyesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Jadi kalau kalian mau cari tempat healing yang halal, bawa keluarga atau sekedar ngilangin penat, Taif bisa banget jadi jawaban. Serius, cobain sate unta. Gede banget. Bismillah. Agak alot. Jadi butuh usaha untuk kenyang. Ya ada ini ya. Isinya apa ini? Kol. Terusnya ini roti. Ada rotinya juga. Jadi makan rotinya bukan pakai lontong, tapi pakai roti. Oke, habis makan-makan, kenyang, kita langsung balik menuju spot selanjutnya. Nah, di perjalanan pulang ini Asrul cerita tentang beberapa hal yang lumrah di Indonesia, tapi nggak lumrah di Arab Saudi. Kita orang Indonesia terkenal paling ramah sedunia kan. Nah, kalau di Indo kita nggak senyum sama orang lain, itu dianggap sombong. Kalau di sini kalau kita senyum, itu tandanya kita wanita penggoda guys. Makanya nggak boleh sembarangan senyum di sini. Makanya kalau di sini tuh ya bagusnya emang menundukkan pandangan ya, kalau perempuan dianjurkan untuk memakai cadar. Oke guys, sekarang kita lagi ada di sebuah pabrik minyak wangi mawar khas Taif. Oke, stop kedua kita berhenti di pabrik pembuatan parfum.